Halo, kembali lagi di tutorial Dart OOP atau Object Oriented Programming pada bahasa Dart. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar membuat sebuah kelas ya. Di sini ada kelas hewan dengan atributnya itu ada 3, ada nama, kategori, berat. Lalu kita juga sudah membuat sebuah konstruktor di mana dia berfungsi untuk menampung argumen sesuai dengan variabelnya masing-masing. Sini misalkan hewan 1 itu mamalia, kucing dan lain sebagainya. Oops, ini harusnya kucing ya. Kucing, lalu ini mamalia. Nah, kalau misalkan kita run seperti ini. Nah, untuk video ini kita akan coba membuat sebuah metodenya karena memang untuk OOP ini pasti ada yang namanya atribut dan metode gitu. Nah, sebelum kita masuk ke atribut atau ke metode, ini ada sedikit tambahan ya terkait dengan konstruktornya. Nah, di sini ya. Nah, semisal kan ini kita dapat kucing mamalia 15 kilo sesuai dengan yang ada di sini. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Karena misalkan ini kucing, di sini adalah argumen. Oke, argumen kucing ini akan dilempar ke nama. Nah, nama ini akan di-return ke dalam sebuah atribut di kelas hewan seperti itu. Nah, sebenarnya ini nggak ada masalah, cuman kalau misalkan di sini saya pindahkan gitu ya, di sini saya pindahkan seperti ini, lalu saya pindahkan ke depan. Nah, ini nggak ada masalah gitu, cuman jadinya mamalia ini masuk ke dalam parameter nama. Nah, sedangkan nama ini kan bukan mamalia ya, melainkan nama hewannya gitu, bukan kategorinya. Nah, ini disebut dengan name structure ya. Nah, jadi kita harus memasukkan nilai dari argumen kita itu sesuai dengan yang ada di atribut ini. Misalkan atribut pertama itu nama, berarti kita harus masukkan nama gitu, nggak boleh bukan nama. Atau misalkan di sini saya masukkan ini 15-nya saya hapus, lalu saya pindahkan ke sini. Nah, ini akan error karena tidak sesuai dengan yang ada di sini. Jadi intinya harus berurut ya, nama, kategori, berat gitu. Nah, lantas kalau misalkan di sini ada berapa ya? Ada 100 gitu ya. Ada 100 atribut, maka kita mungkin akan kesulitan untuk penambahan di argumennya kita. Jadi kita harus mengingat-ingat urutan keberapa nih untuk misalkan jenis, untuk misalkan harga dan lain sebagainya gitu. Karena memang untuk dasarnya itu harus seperti ini. Nah, itu kita bisa memanfaatkan yang namanya name argumen. Nah, jadi name argumen itu kita bisa menyimpan argumen itu tidak sesuai dengan nomor urutnya. Misalkan 15 ini bisa kita simpan di depan gitu, meskipun di dalam atributnya si berat ini ada di posisi ketiga gitu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan teknik name argumen. Misalkan di sini saya tambahkan name argumen. Nah, bagaimana cara membuat name argumen? Nah, yang ini kita blok, lalu kita tambahkan kurung kurawal seperti ini. Oke, kurung kurawal seperti ini. Lalu di sini kita tinggal tulis aja. Misalkan yang pertama adalah ini adalah nama. Gitu. Oke, ini adalah kategori. Dan ini adalah berat. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk nama, kategori, berat, ini bisa kita simpan di mana aja. Misalkan
Untuk berat saya simpan di depan, misalkan di sini ya. Nah, untuk berat saya simpan di sini. Ini nggak jadi masalah ya, nggak akan error. Nah, cuman di sini ada errornya nih di dalam name argumennya. Kenapa? Karena coba kita arahkan di sini. Nah, jadi si parameter ini itu dia value-nya itu null, kebacanya nullable. Kalau misalkan di Dart itu ada yang namanya nullable. Nullable itu harus diisi gitu ya. Nah, sedangkan kan kita ngisinya di bawah sini. Nah, bagaimana cara ngatasinnya? Nah, di dalam si atribut ini kita tambahkan di sini tanda tanya. Nah, tanda tanya ini fungsinya untuk dia ini ada gitu, ada datanya atau enggak gitu. Ternyata ada. Nah, supaya ini tidak error. Ini juga sama ya, kita tambahkan di sini nama, lalu kategori dan berat. Ini pun sama ya, nama, kategori dan berat. Nah, kalau misalkan kita enter, nah, tetap ya, meskipun kita ngisiin yang 15 ini atau yang berat ini di urutan pertama, ini tetap akan di sini gitu jadinya ya. Jadi ini kita bisa simpen di mana aja gitu, mau nama itu di belakang, mau. Nah, kalau misalkan kita nggak menggunakan kategori ini, kita hapus. Nah, bagaimana isinya? Nah, dia adalah null. Jadi null itu kosong ya, tapi tidak error seperti itu. Nah, jadi itu untuk untuk name argumen, dimana kita bisa memasukkan argumennya itu tidak sesuai dengan urutan yang ada di sini atau di atribut. Oke, saya rasa untuk penambahan name argumen seperti ini ya, teman-teman silakan dicontohkan lagi dengan studi kasus yang lain. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam metode. Nah, jadi metode ini kan hal yang bisa dilakukan ya, hal yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Nah, cara buat metode itu gampang ya. Masih di sini kita buat metode. Nah, sebenarnya metode itu adalah adalah function. Function itu kan bisa kita panggil berkali-kali gitu atau lebih dari satu kali. Nah, jadi misalkan di sini saya membuat metode makan gini ya. Makan seperti ini. Lalu misalkan saya buat di sini tipe datanya adalah integer. Misalkan saya akan mengganti yang berat ini. Misalkan berat makan gini ya. Berat makan. Nah, misalkan saya akan merubah beratnya itu beratnya ini sebagai metode. Berarti hal yang bisa dilakukan. Semisal nih, si kucing ini nanti setelah dia makan, itu dia akan bertambah seperti itu. Nah, sama dengan berat seperti ini, misalkan ditambah berat makan. Oke. Nah, setelah itu tinggal kita panggil. Ini saya akan hapus dulu ya. Ini saya akan hapus. Nah, di sini misalkan saya tambahkan hewan 1
titik makan. Nah, misalkan makannya 5, seperti ini. Nah, setelah makan 5, ini saya akan print lagi. Ini kita nggak usah di print. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi konsepnya gini. Di sini kan kucing ini mempunyai berat itu 15 kilo. Oke, 15 kilo. Karena kita menambahkan sebuah metode makan, di mana konsep metode makan ini, ketika kucing ini makan, makan sebanyak 5 kilo, maka dia akan berubah yang tadinya 15 menjadi 20 karena kita menggunakan metode yang ini. Oke, kita coba clear dulu. Nah, yang pertama, si kucing ini dia memiliki berat 15 kilo. Setelah dia makan sebanyak 5 kilo, maka kucing ini memiliki berat badannya yaitu 20 kilo. Seperti itu ya, teman-teman. Dan ini sebenarnya bisa dikembangkan lagi, semisal kita tambahkan lagi di sini diet, misalkan gini ya, diet, misalkan integer olahraga, misalkan gini ya, misal ya, kucing bisa olahraga. Nah, kita tulis aja sini berat sama dengan berat dikurangi olahraga. Nah, setelah itu baru kita tambahkan sini hewan 1 titik diet. Oke, misalkan si kucing ini olahraga nih karena pengen diet. Nah, misalkan setiap kali olahraga itu 2 kilo. Nah, 2 kilo ini berarti berkurang beratnya sebanyak 2 kilo. Maka ini kita print lagi. Nah, baru kita jalankan. Nah, oke, yang pertama nih. Ini kan yang pertama itu 15 ya. Si kucing ini mempunyai berat 15 karena dia makan, maka berat kucing ini menjadi naik menjadi 20. Oke, karena makannya 5 kilo. Lalu kucing ini diet, misalkan gitu ya, kucing ini diet. Dengan diet ini kucing ini itu berkurang 2 kilo. Nah, berarti yang tadinya 20 itu menjadi 18 kilo. Nah, ini adalah konsep metode ya. Jadi hal yang bisa dilakukan oleh objeknya itu sendiri. Nah, teman-teman, ini bisa dikembangkan lagi terkait dengan metode. Jadi seperti ini teman-teman untuk metode. Nah, mungkin itu saja untuk materi kali ini. Kita akan lanjutkan lagi materi selanjutnya ya di inheritance. Okay, see you next time and thank you.